Luar biasa. Tema yang diberikan kepada saya, kasih Yesus memenuhi hati orang percaya. Saya anggap saudara datang hari ini, saudara ini orang percaya semua. Atau ada yang belum Kristen, ngintip-ngintip ke sini, puji Tuhan pulang jadi Kristen, ya kan? Saya nih dalam 6 bulan ini bergumul sama hidup saya. Dan 6 bulan di bulan Juni waktu saya ulang tahun 59 tahun, pergumulan itulah yang saya tanya terus ke seluruh jemaat. Bahkan tadi dari pagi saya tanya. Sekarang saya mau tanya dulu. Jawab cepat, jangan sampai jam 5 kita habis karena saudara lambat. Saya tanya di grup ini. Kalau saudara hari ini nih, saat ini mati, saudara yakin gak masuk surga? Tuh, ibu aja enggak. Dia jujur nih, nekat yang nyata ya. Yakin gak? Gimana nih Pak Gembala nih? Bingung warganya. Kalau you mati, you masuk surga gak? Masuk, bingung. Nanti ya. Kelompok kanan? Enggak. Ibu enggak. Dia fair loh dia. Kalau masih main capsa udah gak mungkin masuk. Gak mungkin. Gak ada kasih karunia tuh. Gak ada. Nah, kelompok sini gak ada yang berani jawab. Ibu ini aja yang bilang enggak. Yang lain diam. Bapak enggak. Wah gawat ini Pak, perlu penggembalaan ulang ini. Sini. Kalau mati masuk surga enggak? Hah? Lu jangan pikir lu masuk surga lu baju marun. Enak aja. Nah sekarang saya tanya, Bu, kenapa ibu enggak yakin masuk surga? Yang enggak yakin dulu dong. Enggak, ini yang belakang. Kalau ibu kan tadi yakin. Kenapa ibu enggak yakin? Ini baru keren nih. Ini fair nih namanya. Ini bener. Kita jangan jadi hamba Tuhan kasih-kasih angin sorga. Nah ibu kenapa yakin masuk surga? Tuhan janji. Ya ilah. Dulu lo kawin laukung lo janji. Akhirnya dia tipu lo nyanyi apa? Kau janjikan berbulan madu. Madunya habis, bulannya gak nongol lagi. Gak jadi tuh mobil. Karena Tuhan janji. Ibu, kenapa ibu gak yakin? Wah ini memang tugas berat dari Pak Pendeta. Kita masih masa banyak dosa belum diampuni sepenuhnya. Tapi lebih baik jujur daripada lu cuma jago ketawa aja kagak jawab. Kalau zaman dulu sekolah dia naik kelas, lu kagak. Karena dia jawab, ada upah jawab. Ini kenapa yakin masuk surga? Mati lo ya. Makan aja lo nasi kotak jago lo. Kamu kenapa yakin masuk surga? Karena kamu singer. Kenapa? Jawab lu, ini serius waktunya habis nih. Tuhan mengasihi kita. Tapi situ mengasihi enggak? Bu, yang benar. Nanti ibu ini paling jujur nih. Jangan-jangan kalau mati semua ibu ini yang masuk surga, yang lain kagak. Saudara, saya ini 6 bulan memikirkan hidup saya loh saudara. Betul nih Pak Gembala, saya renungkan 16 Juni. Gua kalau mati masuk surga enggak ya? Saya 25 tahun lebih lah. Enggak ada bisnis, cuma khotbah aja. Kurang jago apa sih? Kalau mau jago, jago dah gua. Hampir tiap hari gua khotbah. Gua tanya loh. Saya tanya nih Tuhan, gua mati masuk surga enggak? Mulai saya baca Alkitab, saya coba renungkan. Kita harus jujur gitu. Lalu keluarlah pernyataan seperti ibu ini. Gimana kita mau masuk surga kalau kita masih musuhin orang? Kan begitu. Kita harus jujur nih saudara. Jangan bilang karena Yesus juru selamat. Setan juga tahu Yesus juru selamat. Kan setan bilang dalam kitab, wah lah nguapnya gede banget yang pakai topi. Baru mulai udah nguap itu kebanyakan gula sih dimakan. Nah dari tadi udah tahu nasi jatahnya 1, dia tambah nasinya doang. Gak usah cari tahu, pendeta aja yang lihat. Dua lo yang nguap, tenang aja. Berat memang saya dikasih gembala di khotbah jam ngantuk ya kan. Saudara, lalu saya renungin. Dan bukan kebetulan tema hari ini bahwa kasih itu harus masuk ke relung hati orang supaya masuk surga. Saya tanya lagi, masuk surga tuh perlu usaha nggak? Apa alasannya? Ini habis ini berantem nih bertiga. Lu sih duduk di depan, jadi gue diliatin. Udah bingung nih, lihat lantai terus Pak dari tadi Pak.
Udah bingung aja dia stres. Lu sih makanya kalau jangan sok alim lu. Ya. Apa? Ada yang bisa jawab? Bu, ini kayaknya 2 nih masuk surga nih, jujur. Tapi Bu, kalau kita terima Yesus, dosa kita diampuni Bu. Soal bikin dosa lagi itu urusan lain. Tapi ketika menerima Kristus, kita mendapat pengampunan. Itu mesti ngerti dulu. Sekarang nih, lu bertiga loh, udah nasib lu aja loh, nonton. Lu Sincia tanggal 17 mau ke Guangzhou. Guangzhou ya. Tanggal 17, lu berangkat tanggal 16. Berarti lu beli tiketnya kapan? Wah bingung, jarang jalan-jalan nih. Yuk pergi tanggal 16 Februari. Tapi mesti pulang tanggal 18 karena hari Minggunya saya khotbah ulang tahun GBI Orchard ya. Jangan sok kelamaan Sincia, udah gak ada duitnya belagu lu. Yuk mau pergi 16 Februari. Lu beli tiketnya kapan? Takut amat jawab, ayo bertiga. Lu beli tiketnya kapan? Nggak mungkin lu hari begini pergi tanggal 16, lo gosio tanggal 16 itu namanya oon. Karena tiketnya udah pasti 10 juta. Makanya you mesti belinya kapan? Kalau Februari, kalau perlu lo beli Februarinya 2025 biar cenggoh, harganya murah. Ya kan? Kan ini saya kasih ilustrasi sederhana. Kalau kita mau masuk surga, itu ada usahanya. Saudara dulu, maaf, mungkin saudara dulu nggak Kristen. Saudara kan berusaha untuk jadi Kristen. Betul nggak? Lu datang ke gereja, itu namanya usaha. Tapi setelah menjadi Kristen, ada perbedaan. Begitu menjadi Kristen, maka kasih Kristus melanda kita. Ada perbedaan usahanya. Kalau orang di luar Kristus, dulu kita di luar Kristus, kita berusaha untuk selamat. Orang di luar Kristen sana, dia mati-matian baik supaya selamat. Kita udah selamat mati-matian melakukan yang baik supaya keselamatan jangan hilang. Yuk pergi ke Shenzhen, beli tiket bulan Oktober. Udah sampai Shenzhen belum? Belum, tapi pasti sampai dong. Yuk terima Yesus, pasti ke sorga belum? Enggak, pasti, tapi udah sampai belum? Belum mampus, ya enggak, belum mati. Ya kan gitu, atau belum diangkat. Kan gitu kita bilang, kalau Tuhannya datang, didapati pembantunya rapi, tuannya senang. Yesus bilang gini, pencuri datang nggak nelepon dulu. Masa gue bilang, Pak Henry, gue besok mau nyolong di gereja, ya pasti ditungguin satpam. Makanya gue kalau mau nyolong diam-diam, Yesus kasih perumpamaan, saya datang diam-diam. Kalau you berangkat tadi jam 2, sampai bandara jam berapa? Ini kalau nggak bisa jawab juga pasti naik kapal laut nih hidupnya nih. Jam 12, berangkat jam 2 tuh jam 12. Berarti Citylink nih. Terminal 2. Kalau terminal 3 tuh berarti 3 jam. 3 jam. Kalau berangkat jam 2, you datang setengah 3, nyampe nggak ke Shenzhen? Sampai mati bangkit lagi nggak nyampe tuh. Betul ya? Saya selalu berpikir gini, waktu you terima Yesus, you sedang beli tiket online, dan you mesti siap kapan ini berangkat. Kan kadang-kadang suka terima email, sorry keberangkatan jam segini harus dipindahin, maju sehari, mundur sehari, maju jam. Dan kita kan harus siap. Banyak orang Kristen hari-hari ini, tiketnya nggak dijaga. Saya ngomong ini karena saya merenungkan kembali. Bayangkan Alkitab bilang begini, di dalam kitab Petrus, di langit yang baru, bumi yang baru, yang ada cuma kebenaran. Gimana kalau kita bilang kita pengikut Yesus, ibu ini bilang tadi gue masih musuhin keluarga gue. Nggak ada kebenaran. Lu kebaktian terus di GBI Orchard seminggu 15 kali. Kalau masih benci orang, nggak usah tunggu pengadilan. Kelamaan umur lu. Gue kasih tahu hari ini kagak masuk surga. Percaya deh. Itu perenungan saya. Makanya saya cek. Puji Tuhan saya nggak punya musuh hari ini. Di hari Natal ini saya katakan saya nggak punya musuh. Kalau orang musuhin saya itu lain urusan. Berarti gue keren. Semakin gue serius sama Tuhan, makin orang musuhin gue. Itu wajar hukum dunia. Dan hukum sorgawi. Terus di Alkitab itu juga dikatakan gini, berusahalah untuk hidup kudus. Berusahalah untuk hidup suci. Melalui perdamaian dengan Kristus. Jadi kita perlu berdamai. Jadi ke surga, orang mati-matian supaya ke surga kita mati-matian jaga.
Lalu orang bilang, wih itu kan kasih karunia. Kasih karunia kalau langsung mati. Saya selalu bilang, kalau saya tobat langsung mati, saya masuk surga. Masalahnya saya belum mati, maka ada kerjaan. Kerjaannya kan dibilang gini, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Ada kerjaannya loh. Yesus mau naik, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Ada kerjaannya tuh. Lalu datanglah tuannya, mana talentanya? Ya gitu, lu cuma bisa main gitar doang buat diri lu sendiri. Masuk neraka juga, dilempar ke tempat kegelapan, kertak gigi yang sangat sakit sekali. Makanya saya suka tanya nih pemusik nih. Lu denger nih baik-baik nih ya, jarang-jarang lu gue nasehatin. Lu kan pinter main musik. Lu main di gereja ini itu bukan mengembangkan talenta. Tahu mengembangkan talenta? Lu ajarin orang tapi orang itu gak perlu bayar, itu baru namanya talenta. Walaupun dia bekerjanya mengajar musik, ada bayar. Tapi ada hal di mana di gereja siapa yang mau main keyboard? Lu datang setelah kebaktian jam 12:30, om latih kagak perlu bayar 1 jam. Nah itu namanya mengembangkan talenta, saudara. Tapi pekerjaan dia karena dia guru musik itu nggak bisa diganggu. Tetapi ada hal-hal di mana kita harus membagikan berkat, itu namanya usaha. Ingat kita mengerjakan itu bukan supaya masuk surga. Bukan, karena kita sudah masuk surga. Kita mengucap syukur, lakukanlah hal yang baik. Nah ketika orang berusaha dapatkan itu gak akan bisa. Dunia ini orang cari gue mau bahagia, gue mau ini gak bakal bisa. Kenapa? Karena kebahagiaan, kasih itu semua berasalnya dari Tuhan. Mari kita baca ayat yang sangat terkenal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Di situ dikatakan dengan jelas. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Inisiatif dari Tuhan bukan dari orang. Karena manusia setengah mati cari itu untuk selamat nggak bisa. Ya kan? Supaya setiap orang yang percaya dia duluan yang nawarin lalu saudara terima. Nah itu. Jadi nggak bisa saudara yang menawarkan Tuhan gue mau berdamai, nggak bisa. Buktinya sampai sekarang gereja dibakar. Ada orang yang sembayangnya beda dia marah. Kenapa? Karena dia terus cari lakukan yang baik, nggak bisa. Kita nggak bisa lakukan yang baik sebelum yang baik masuk dalam hidup kita. Pertanyaan tadi, saudara jangan mimpi masuk surga. Kalau saudara pulang dari sini masih ada benci sama orang dan saudara musuh. Berdamai deh, berdamai, percuma. Nggak ada gunanya, mendingan lu sekalian aja jadi orang bandel aja, maling di Monas aja udahlah. Jadi orang munafik itu paling berat, durhaka. Alkitab bilang bahwa kita akan rusak oleh orang-orang durhaka. Dan kedurhakaan di dalam gereja itu sudah dianggap biasa sekarang. Pendeta menikahkan orang beda agama aja udah biasa. Bayangin nggak? Udah pada kawin belum nih? Nih, udah kawin loh, udah. Jangan sampai jatuh cinta sama nggak seiman. Buat saya merenungkan hidup saya. Orang Kristen kalau benar lahir baru, tidak mungkin jatuh cinta sama yang gak Kristen. Kagak mungkin. Tapi gue sayang banget Pak. Jadiin dulu dia Kristen, baru lo pacaran. Jangan lo pacaran, bilang gue mau bawa dia jadi Kristen. Karena kasih Kristus bisa mengalir lewat diri saya. Palelo dempak, orang Betawi bilang. Bayangkan dia Kristen, dia terang anak Tuhan, pacaran sama gelap, anak setan. Terus lo mau kawin, lo mau besanin Yesus sama setan. Kan gak bisa, masa Yesus besanan sama Lucifer? Mana mungkin ada orang Kristen menikah dengan tidak Kristen bisa langgeng? Tidak mungkin. Saya pertama kali khotbah di sini saya bawa Lydia Kandau, saya ingat tuh Pak. Dapat piala 4 tahun berturut-turut sebagai pasangan yang paling ideal, beda agama, bubar. Setan tidak mungkin bisa nyatu sama Tuhan. Ya kan? Repot seumur hidup sampai sekarang. Bahagia-bahagia gitu setannya ganggu lagi, repot lagi, ya kan? Oleh karena itu, ketika Tuhan kasihnya begitu besar turun ke dunia mau memberikan tadi seperti film tadi itu, pasal yang kosong dia isi, maka saudara dan saya, Natal dan iman Kristen bukan sekedar perayaan. Natal dan iman Kristen itu bukan sekedar pengetahuan. Tapi Natal dan iman Kristen adalah pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Amin. Ngerti gak nih? Takut kecil banyak digamparin sama orang tua jadi bengong. Nah gitu dong, kalau nguap nunduk. Jangan mangap-mangap. Nah hari ini saya mau bahas ada 3 tindakan yang sangat sederhana di perayaan Natal kita ini. Karena temanya sangat menantang banget. Bahwa kasih Tuhan
masuk ke dalam hati orang-orang percaya. Bagaimana untuk bisa masuk? Kan standar, saudara pergi ikut Zoom, ikut manapun. Yang pertama-tama mari kita baca Alkitab di dalam Wahyu pasal 3 ayat 20. Saya suka ayat ini sekali saudara. Wahyu pasal 3 ayat 20 yang berkata begini. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu. Lihat inisiatifnya dari siapa sih? Dari Tuhan. Saudara sama saya jangan bilang gini, tapi saya berhasil Pak karena saya mengasihi Tuhan, sombong. Belajar lagi teologi yang benar. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi. Kita udah berdosa, dia berdiri depan pintu, dia nungguin lo. Ling, lu kagak mau insap. Lu judi melulu lo, samgong aja, mabok aja terus. Dia tungguin lagi. Asyong, temen gue tuh. Asyong, lu gak mau pulang gitu. Lihat kan, aku akan masuk kalau kita buka pintu. Dia masuk gak tanggung-tanggung, duduk makan bareng kita. Itu berarti dekat. Kalau makan duduk satu meja itu dekat. Saudara pernah ke rumah teman, di pagar aja terus ngobrol. Dia curiga sama lu tuh. Lu mana gak disuruh masuk, maling lu berarti. Kalau masuk juga di halaman 2 jam, masih belum percaya. Tapi kalau udah, makan yuk ke meja makan. Terus, lu ke kamar gue yuk, gue banyak tas. Lu mau gak? Gue bagi tas. Nah itu berarti udah deket banget. Kalau masih ngobrol aja depan gerbang, enggak lah. Jadi yang pertama jelas, dia ketuk, kita harus buka. Bagaimana hati kita bisa dipenuhi kalau kita tidak membuka hati? Bahasa teologianya, saudara dan saya harus menerima dia. Yesus itu kan juru selamat. Syarat ke surga ya terima dulu dia. Kalau enggak bisa. Ya kita jalanin aja Pak, sejalan dengan waktu. Tidak mungkin. Harus nyerah dulu. Oke Tuhan, I nyerah, memang I mesti terima you sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Soal lambat atau cepat itu proses Bapak Ibu. Kalau dia memang agak-agak lambat ya kan katanya orang Indonesia IQ-nya 87. Kalau simpanse 70, beda dikit lagi kita monyet semua nih. Karena memang kita hampir kayak monyet semuanya ya kan. Nurut aja, dikasih makan datang gereja, nggak dikasih makan nggak gereja. Simpanse tuh jangan-jangan. Simpanse disuruh apa aja nurut kalau dilempar makanan. Apakah kita mau terus seperti ini, gereja di sini, jemaat di sini? Kalau nggak makan nggak seru nih, nggak datang. Waduh, IQ turun lama-lama. Karena dengan hati orang dibenarkan. Ini perlu, ini tema bagus banget. Hari ini jangan ngomong Yesus dalam hati. Ngomonglah Yesus pakai mulut, itu baru selamat. Ya kan saya banyak temen lah, makan di ambasador. Pak nih yang punya nih artis. Tapi dia hatinya tetap Kristen kok. Dia suka nonton-nonton TV. Ya cuman kan karena suaminya neraka. Saya bilang, lu kalau ngomong lu kayak Tuhan aja. Enggak, gue bukan Tuhan. Karena hati tidak membawa orang selamat. Pengadilan emang ada kalau di sidang. Hei kamu memang mencuri. Diam aja. Jawab dong. Ya hati saya yang jawab Pak. Ya lah ditabok sama hakim. Mesti jawab. Saudara pada akhirnya. Apa ini namanya? Pembantaian itu harus ditentukan lewat omongan. Kan kalau lu, agama lu apa? Kan kita mesti jawab. Kristen mati, udah. Terserah gitu. Kalau agama lu apa? Udahlah jangan tanya-tanya. Yang penting Tuhan lihat hati. Enak aja, gak bisa saudara. Jadi Bu, hari ini yang pertama terima dia sebagai Tuhan. Kalau kita terima dia, maka dia bilang begini, Yohanes 1 ayat 12. Setiap orang yang menerimanya dijadikan anak-anaknya. Dia bisa punya kuasa baru mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau. Jadi saudara nggak akan pernah bisa ke gereja ini mau aktif kayak apapun. Kalau tidak mengalami strum langsung, sinyalnya sama, nggak bakal bisa. Yang sinyalnya sama aja mati-matian loh. Setengah ampun loh. Jadi hamba Tuhan itu setengah ampun juga ngejaganya. Jadi orang yang aktif kayak main musik ini, setengah ampun. Pelayanan nari-nari. Hari ini dia nari di sini. Hai siarkan di gunung. Malam dia kerja, nari di atas meja karaoke. Ya berat juga. Neraka juga. Kalau enggak, gue gak ada kerjaan lain. Gak percaya Tuhan kan lu? Banyak loh orang gak percaya Tuhan Pak Gembala. Lagi punya duit aja dia percaya. Coba gue mau tahu lagi gak punya duit. Semua orang kalau banyak duit, Yesusku luar biasa. Oh my life you have. Jago deh nyanyi deh. Begitu duit KTP-nya cuman pemisah kulit sama kulit. Buka dompet cuman KTP loh.
bisa bilang sayang sama suami. Kebanggaannya cuma 3 kartu, 3 kali vaksin. Itu doang kebanggaannya. Laki gue dompetnya tebel, iya 3 kali vaksin, dilaminating tebel jadinya. Saudara, yang pertama, terimalah Yesus hari ini sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya bilang terima ini serius terimanya. Bukan seperti hari Minggu pulang, bukan. Pulang mengalami sesuatu yang berbeda. Dengan konsekuensi yang tadi saya bilang. Jangan mimpi masuk surga. Saya setengah mati sampai istri saya bilang, lu setiap Jumat lu tanya gitu, lu kayak hakim. Bukan, gue takut. Ya takut saudara. Saya kalau khotbah gereja yang rame-rame. Tadi pagi 3 kali. Sekali kebaktian 2 kali ini, 2 kali ini, bisa 3 kali ini. Saya tanyain, lihat rahangnya lebar semua, banyak Batak nih. Gue bilang, lu yang bener lu, gue bilang. Fanatik luar biasa, judi main terus. Fanatik luar biasa, bini simpenan ada. Fanatik luar biasa, laki simpenan. Bini gue sih, laki gue sih gak main gila. Iya, jadi main apa? Main judi. Ya sama aja gilanya. Ngerokok masih terus bilang, pendeta emang ngerokok masuk neraka? Pasti masuk neraka. Kenapa? Lu ngerokok aja gak boleh masuk pom bensin, apalagi sorga. Gak mungkin. Gak mungkin, otak ini mesti dipakai. Waras. Lu ngerokok ke pom bensin gak bisa, apalagi sorga yang kudus. Pom bensin tempat orang korupsi, lu gak boleh masuk, apalagi tempat kekudusan. Itu kan yang gampang aja, logika yang gampang. Tapi ya yang tukang ngerokok sih debatnya, ya enggak lah, iya tunggu loh. Maaf ya, begitu udah banyak kabel langsung Pak Hendri sama Ibu doa dong. Pencet Pak kabelnya. Yang kayak gituan, pencet. Kalau bininya datang lepas, ya kan. Kenapa lu? Oh dipikir, bapak doain, pencet lagi kalau bininya cuci lagi ke wastafel. Yang kayak gituan. Kita tuh kalau mati sesuai jadwal Tuhan. Jangan mati ciptain sendiri. Mati gak semua dari Tuhan loh. Masa lu mabok nongkrong di pinggir rel, masa Tuhan yang bilang lu mati. Lu mabok, gue mabok nih tabrak kereta. Mana ada rencana Tuhan lu mabok ditabrak kereta. Lalu mati itu sesuai rencana Tuhan. Jadi hidupnya takut akan Tuhan, dalam kebenaran itu sakit mati. Enak itu. Nguburnya juga enak. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Lu mabok, Tuhan yang memberi, Jack Daniel yang mengambil. Benamkan, mati. Iya, langsung benamkan itu. Kalau orang Batak lebih benamkan itu kurang ajar. Mati dia minum tuak. Ya, lu ngeri lagi. Agak lain kulihat, ya kan. Jadi yang pertama lihat di Yohanes 1 ayat 12 dibilang tetapi semua orang yang menerimanya menerima Kristus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini dia memberikan. Lalu aku berdiri mengetuk pintu. Terima dong. Aduh Tuhan udah obral cinta saudara. Nggak ada cinta itu yang kampungan seperti Tuhan. Itu kampungan. Dihianati tetap mau. Dihianati tetap mau. Suami lu hianati kabur. Istri lu hianati kabur. Yesus dihianati tetap aja loh. Kalau ibarat cinta tuh, aduh dia bucin Yesus tuh. Sayang banget sama manusia. Di tempat kau yang kosong dia akan masuk ke situ. Nggak ada. Cuma dia. Dia turun dari surga yang mulia ke bumi. Untuk sama-sama jalan dengan saudara dan saya. Kan itu dahsyat itu. Nggak ada Tuhan yang seperti itu. Makanya dengar yang belum laku nih, tenang. Dan minta doa Natal dapat jodoh, nggak bakal. Surga masih sibuk. Laporan panitia Natal, sibuk. Nanti mintanya tuh pas Valentine lah doa. Ya. Jangan aneh-aneh lah. Ayolah jadikan dia serius Tuhan. Ketika dia nawarin diri, aku berdiri di muka pintu, dia tawarin lagi. Kalau lu terima gue jadiin anak, gue jadiin lu punya kuasa. Ya kan? Kalau lu ngomong aja, lu ngaku bahwa gue ini Tuhan, lu gue selamatin. Aduh enak bener saudara. Lalu Petrus bilang begini, kalau gitu Tuhan siapa yang bisa masuk sorga? Serius nih, emang gak ada yang bisa, saya pun enggak, saudara enggak, mati semua kita ini. Tapi Yesus menutup kalimatnya dengan begini, tenang aja, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Masih ada harapan berarti. Nah ini yang saya bilang usaha itu adalah ketika dia datang, dia dapati kita tetap bekerja, maka saya percaya kita mati masuk surga. Ketika dia datang, memang kita nggak sempurna. Kan sempurna di dalam 1 Tesalonika 4. Kalau kita berjumpa dengan muka, waktu sangkakala berbunyi, maka kita sempurna. Karena kita berjumpa dengan yang sempurna. Sekarang memang nggak akan. Tetapi kan kita mengerjakan keselamatan kita. Yang kedua, tindakan berikutnya. Mari lihat Yohanes 15 ayat yang kelima. Bagaimana agar kita, kekosongan hati kita ini bisa ditutup lewat perayaan Natal ini.
oleh kasih Kristus. Bahkan kasih Kristus itu adalah di dalam kitab Yohanes dia bilang gini, aku memberi perintah baru kepadamu. Kasihilah sesamamu manusia. Dengan kau mengasihi, maka dunia tahu engkau adalah muridku. Nggak perlu KTP-nya Kristen. Tapi orang keluar dari gedung baja ini, orang lihat, gile damai semua. Nggak berantem di parkiran, nggak ribut, nggak ngomongin orang. Nah ini yang penting saudara. Oleh karena itu kita lihat, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dikatakan apa? Dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Makanya yang kedua, nggak cukup cuman tobat. Saya kan udah tobat Pak Pendeta, saya udah dibaptis sama Pak Gembala, saya udah ikut Zoom, ada nggak penting buat saya kalau cuman ikut. Yang penting adalah nih menyatu dengan Tuhan. Karena kalau menyatu nggak perlu ribet menjelaskan itu, orang lihat, ini orang udah tobat, buktinya apa? Hidupnya gambaran Tuhan Yesus. Kan dibilang gini, kamu adalah surat terbuka yang dibaca semua orang. Orang harus lihat Yesus hidup dalam hidup saudara. Saya berjuang loh setengah mati untuk itu. Hari ini saya mungkin bagus. Besok bisa jadi saya kepleset juga. Jadi berjuang mempertahankan itu. Makanya harus punya relasi terus dengan Tuhan. Sinyal mesti kenceng bos. Jangan beli paket mingguan, mati. Iya kan? Saudara dan saya harus paketnya paket lengkap sama Tuhan. Makanya ada laguku, terhubung denganmu. Selalu melekat di hatimu. Jadi ayat ini mengajarkan kita siapa yang mengikat dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 17. Ayo dong kita mengikat diri dengan Tuhan. Bertobat oke, itu step pertama. Tapi bertobat aja banyak orang gagal akhirnya. Masa dia pelayanan, udah kemana, udah main musik, nyanyi, khotbah, bisa tinggalin Yesus. Kenapa? Karena tidak menyatu. Dia pikir dia udah cukup. Baca Alkitab, baru atasnya sudah nguap, betul nggak? Nonton Netflix, 3 season, 1 season, 20 episode, lu kagak ngantuk. Setan nggak tuh semua? Setan, saudara, dia bisa nonton. 45 menit, setengah 2, udah mau habis. Dong, tanggung, pencet lagi. Baca Alkitab, pada mulanya adalah firman, dan firman itu nungguin ngantuk, dia buka lagi, 30 menit tuh cuman bulu mata doang. Set. Beda gope, bando. Ya belinya begitu-gitu doang. Bando, kaos kaki. Beli tas 8.000. Pas dateng gak sesuai. Ngamuk-ngamuk. 8.000 lo ngamuk. Mana ada juga 8.000 dari topi kulit. Gak ada lo sampai mati bangkit lagi. Gak ada. Lo ceklek keluar datang plastik. Iya kan. Lo katanya kulit. Pemandangannya kulit. Perasaannya kulit. Lo pakai ya plastik. Topi kan beli di online, apa di ASMK nih? Online. Oh, ya kan? Lihat dong di situ. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Tuhan nawarin, kita mau ikat. Makanya Alkitab bilang ini, kenakanlah kasih sebagai pengikat. Kenakan itu kalau saya di Batak itu artinya pakai. Hei, ke gereja kau, kenakan kaosmu, pakai. Jadi kasih itu harus dipakai setiap hari. Kalau saudara jalan marah-marah berarti saudara telanjang. Kalau orang pergi pakai kasih nggak marah-marah. Marah wajar, tapi lihat dong marahnya yang kayak seperti apa. Ya kan marah sama anak ya kamu belajar dong. Itu kan juga marah yang benar. Gitu. Ini dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung. Sok cantik kah aja dia melulu. Gue tahu dia lebih cantik dari gue. Makanya si Han mau sama dia. Ya lu sadar jelek, diem aja. Kalau udah sadar diem. Adi juga cantiknya buatan ke Korea tuh. Ya biar aja dia sanggup. Daripada lu ke Tangerang. Udahlah. Tapi hati-hati saya bilang. Umur bertambah terus. Saudara gak bisa lari dari kenyataan saudara akan tua. Lu mau gerus kayak apapun. Lu tua akhirnya. Buru-buru hapus tato alis daripada turun ntar. Saya kasih tahu 652 alis lo sering saya bilang di sini. Popo alisnya 2, yang hijau di sini, yang numbu rambut di sini. Bingung. Popo kuntilanak aja nggak 2 alisnya. Lo 2. Udah hapus tuh ada tuh di Wijaya, hapus tuh berapa senti, berapa ribu, udah di hilang.
Laser, kalau udah lewat 45, hapus deh tuh semua, balik lagi, tuir lagi, udah nggak apa-apa. Jadi yang kedua dikatakan jelas, Galatia 2:20, namun aku hidup bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup. Jadi bertobat itu perlu. Setelah bertobat ini yang paling repot. Bagaimana hati kita bisa ditutup kasih Kristus kalau kita nggak mau menyatu dengan sumber kasih itu sendiri. Jadi yang kedua, saudara dan saya harus berani hidup menyatu dengan Kristus. Basic menyatu dengan Kristus. Yang pertama, Senin sampai Sabtu baca Alkitab tiap hari. Ampun deh, udah begini nih, udah berapa tahun ini gereja, semua pendeta ingetin, tetap aja nggak kebaca. Ya kan, sehari aja yuk baca berapa 3 pasal ya, setahun habis. Udah berapa tahun gereja di sini? Saya nggak bilang orang baca Alkitab masuk sorga, enggak. Tapi orang yang masuk sorga pasti baca Alkitab. Bingung dibalik-balik. Baca Alkitab nggak bakal masuk sorga. Tapi orang yang yakin masuk sorga pasti baca Alkitab. Karena tukang debat itu yang dari seberang baca Alkitabnya jago. Ingat ya, kalau yakin masuk sorga tapi nggak pernah baca Alkitab, repot. Nekat yang nyata. Berat nih saudara-saudara. Ya, mari kita lihat. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Sampai Kristus bisa hidup di dalam kita, berarti pertama kita buka diri, kedua kita biarkan dong kita menyatu dengan dia. Dia masuk makan di dalam dengan kita. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman. Iman bukan hasil pekerjaan kita. Makanya kan saya selalu bilang, iman kita begitu tobat sama. Tapi perjalanan waktu menunjukkan bagaimana kita menikmati hubungan dengan Tuhan. Kalau imannya naik terus, masalah dikit senyum, itu berarti punya pergumulan, punya kedekatan, ada relasi. Saya bilang Senin sampai Sabtu itu pagi hari, saya nggak mau tahu lah jam berapa, sesuai saudara bangun. Kalau satpam kan kesiangan pasti. Pagi hari, saudara harus menikmati hubungan dengan Tuhan. Anak-anak muda dengar baik-baik. Nih anak muda ya 3, nih anak muda ya. Nikmati firman. Kita yang tua-tua udah gak bakal murtad deh. Gak diterima juga udah tua. Lo yang muda-muda nih, kalau lo pindah agama masih laku dijual di YouTube. Suruh ngomong-ngomong ya kan. Kita kalau udah tuir. Ibu udah tua, aku mau pindah agama. YouTube juga males terimanya. Udah gak ada yang nonton juga lo katanya. Udah lo balik lagi lo Kristen gitu. Yang muda-muda lo. Datang cowok keren, betul nggak? Datang cewek keren. Kan agama sama, itu belum menyatu, baru tobat doang. Kalau udah dalam Tuhan, bawa dia ke Pak Gembala, digembalain. Misalkan lu naksir dia. Ini adik kakak apa bukan? Oh iya, berarti lu lagi naksir dia kali ya. Lu naksir dia. Misalkan lu nggak Kristen, lu jangan pacaran dulu dengar. Lu bawa ke gembala, digembalain sampai dia tobat. Baru lu ngomong, gue suka sama lo. Dia jawab nggak mau, ya derita lo. Tapi lo sudah jadi Kristen. Iya dong. Kan ada orang gini, gue deketin bawa gereja, jadi dia kira mau pacaran, pas jadi dia pacaran sama pemain musik. Ya udah. Itulah cara Tuhan membawa dia dalam Tuhan, tapi ternyata akhirnya dia kawin sama orang lain. Ya nikmati aja hidup ini. Kenapa? Saya sekarang lagi belajar gini, kenapa ada orang rusuh, kenapa ada orang kehilangan kasih? Karena suka hidupnya atau hidupnya gampang dicampuri dengan sesuatu yang datang dari luar. Yang dari luar datang menyerang. Pak Pendeta katanya si ini, terus gue ikut bercampur. Gue gak gitu, nah gue bodoh namanya. Dari luar akan selalu menyerang, keputusannya ada sama kita. Mau gue diemin, mau gue ladenin. Kalau saya sekarang, saya mau diemin aja. Tapi ya Pendeta Rio katanya tuh kalau khotbah tuh pilih-pilih. Gue diemin. Kalau bodoh masih enak. Bego banget kalau saya mau. Ya tadi perlu validasi. Gak penting. Tanya aja Pak Henry. Gue kalau khotbah gak minta-minta duit. Ngapain pusing. Kita masuk dalam jebakan-jebakan dunia seperti itu. Bu kalau dia bilang. Lu tahu gak. Dia nih lakinya main gila. Jangan masuk dalam pembicaraan itu. Ya biar aja lakinya dia main gila. Kenapa lu yang pusing. Terus lo mau membagikan kepusingan sama gua, nggak ada kasih dalam hidup ini. Orang yang punya kasih, nih yang kuhidupi bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup. Dan iman yang diberikan, aku buat bertumbuh berbuah menjadi banyak. Lihat, iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya Kristus untuk aku. Kurang apa sih? Udah cintanya udah bener dah, udah pokoknya kalau pakai bahasa gaul nih orang jatuh cinta, udah bucin banget lah sorga sama kita.
Malaikat mah kecil, malaikat buat dosa jadi setan, jadi hantu, kuntilanak, genderuwo. Tuhan gak turun tuh dari langit nyelamatin malaikat, tapi dia turun dari langit menyelamatkan manusia. Jadi harga kita mahal banget, saudara. Jangan bawa-bawa malaikat, bikin dosa emangnya gue malaikat. Malaikat tuh kalau di Alkitabnya orang Batak jelek loh. Dibilang tukang disuruh, pasuruh-suruan, disuruh-suruh. Kita kan kalau, ya Tuhan kami mau retreat, kirim malaikatmu menjaga gereja ini. Satpam dia. Nggak lebih hebat. Di Alkitab kan emang dia disuruh-suruh aja kan. Lu ke dia, lu ke dia. Sama kita nggak ada. Tuhan suruh-suruh kita kalau kita sudah menjadi anaknya. Kalau enggak. Yang ketiga, terakhir, waktu juga tinggal 11 menit. Lagi pula kalau kelamaan nasi keras. Gue liat nasi kotak udah banyak. Ntar gara-gara gue lo marah. Ntar pas lo gigit, ya ayamnya kok keras. Enggak. Lo ribut sama catering. Tadi lembek kok lembek. Oh kelamaan tuh khotbahnya yang Batak tuh. Payah deh. Kode nguap gak mempan sama gue. Dia nguap lagi tuh ada tadi. Gue gak mempan. Gue mah udah jam terbangnya bagus deh. Kode-kode. Kita kadang-kadang kalau khotbah anaknya suruh lari. Itu kan sengaja ganggu konsentrasi. Oh ini kode nih. Kalau di grup saya dicubit anaknya biar nangis berisik. Jadi kita kan gak fokus gitu. Lemah gue tahan gue. Anak lo lari biarin. Kata Yesus mau masuk surga harus seperti anak ini polos. Lari-lari ya kan. Kita gak usah terganggu. Dia lari lagi. Paling saya bilang Yesus bilang biarin. Saya bilang Bu amankan anak lu. Kalau gak bisa lu gak usah gereja gitu kan. Yang ketiga saudara. Matius 5 ayat 16 bagian yang sering saya sampaikan. Kristen ini sampai Yesus bilang lu tuh kayak rumah di gunung yang tinggi. Saudara lihat kalau saudara dari Bogor lihat ke Cipanas sana lah apalah ya di Cisarua. Kenapa bisa kita tahu ada kehidupan? Karena lampunya nyala. Ada rumah berarti ada kehidupan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya. Di depan orang. Bukan di depan bini atau suami lagi. Di depan orang. Kita kalau keluarga mah bisa bilang, ya gue Kristen, lo Kristen. Oh iya lo keluar dari rumah biar orang lihat lo Kristen apa enggak. Dilihatnya dari apa? Dari kasih itu tadi. Kata Yesus kalau kau saling mengasihi maka dunia tahu engkau adalah muridku. Jadi ingat ya pulang bener-bener nih. Ini nanti doa kalau di otak seliwer lewat nih. Roh Kudus tuh biasanya tuh. Gue masih musuhin dia. Lo doain deh. Jangan datengin, doain. Saya nggak pernah mereferensi orang berdamai untuk datang. Enggak. Doakan. Nanti pasti ketemu sesuai waktu Tuhan. Kegagalan kita adalah kita paksa. Ini berantem sama ini. Bawa ke gembala. Ya udah. Besok suruh datang, kita ketemuin damain, nggak bisa, itu kepaksa. Pasti pulang depan, apa lo? Gue tadi karena dekat gembala aja, gue males tahu nggak ketemu lo, udah nggak bakal. Tapi kalau dia sudah berdoa, waktunya Tuhan, nggak perlu ada gembala, nggak perlu ada pendeta, ketemu sendiri tuh. Lagi kondangan lah ketemu, ya di kuburan lah ketemu, ya kan? Entah di mana-mana, ke Indomaret, jadi ngobrol. Yang penting keinginan untuk mengucapkan nama orang itu dalam doamu. Engkau sedang membagikan kasih yang luar biasa. Jadi sang kasih datang untuk menutupi kosongnya atau bolongnya kasih di dalam hidup saudara dan saya. Supaya perbuatan kita memuliakan Bapa di surga. Jadi yang ketiga setelah kita bertobat, kita menyatu, nggak ada jalan lain. Keluarlah, jangan jago di gedung ini, keluar. Supaya apa? Supaya saudara dan saya bisa membagikan kasih Kristus melalui tindakan nyata. Dunia ini sekarang sedang menunggu kasih Kristus. Dunia ini sedang, iya bentar lagi selesai, norak kan, ya kan, norak banget gitu loh ya. Pasti udah tua tuh bunyinya soalnya yang masih keras ya kan. Ya kalau anak muda kan nggak pernah bunyi, gitu aja. Ya wajar lah ya saudara ya. Nah saudara bisa bayangkan, Tuhan bilang begitu berarti saudara dan saya harus menunjukkan iman ini lewat tingkah laku. Lewat perbuatan, perkataan. Sulit, benar sulit. Saya aja sulit. Sulit saudara. Tapi kalau mau bisa, tidak ada firman Tuhan yang diperintahkan gak bisa kita lakukan. Yakobus 2:17 bilang apa? Iman tanpa perbuatan is dead semua. Duit banyak nolong saudara aja enggak. Ada waktunya kita tidak tolong saudara, ada. Nggak bego juga kita jadi orang. Tapi satu kali dia datang, saya omnya, ya gue bantuin dong sekolah. Hasil ujian, on ya stop. Ngapain gue bayarin orang blow on? Gue bayarin dong orang pinter. Orang kalau punya Tuhan dibayarin, tahu tanggung jawab, kan begitu.
Udah gue bayarin, bolos mulu. Ini buang mutiara di kandang babi nih. Ya kan mutiara itu jangan buang di kandang babi dong. Kan ada ayatnya. Oleh karena itu lihat, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya koit. Ya kan? Lihat nih jelas, Yakobus 2 ayat 17. 1 Yohanes 3 ayat 18 juga bilang apa? Sama. Si Yakobus nulis begini, si Yohanes nulis begini. Lihat, orang yang mengalami Tuhan pesannya gak akan jauh beda. Makanya pendeta manapun kalau khotbah, ya udah memang sebetulnya muternya di situ-situ aja. Kenapa di situ-situ aja gue bosen? Ya lo bosen, lakuin lo gak pernah, lo bosen. Karena orang bilang, nih pendeta kalau khotbah ngulang-ngulang. Alkitab aja ada kitab ulangan. Gak tobat juga Israel. Lo gue ulangin sampai udah, ya ilah udah sampai bau tanah, tetap aja gak bisa berubah. Ya kan orang Israel kurang apa? Tuhan ngomong langsung. Sampai diulangin lagi, tetap juga gak bisa. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi perbuatan. Mulai hari ini saya konsen sekali supaya kita kalau mati masuk surga Bapak Ibu. Dan kita punya tools, alat masuk surga. Apa? Kasih itu sudah nempel di hati kita. Jadi nggak ada alasan lagi untuk berat mengampuni, nggak bisa. Jangan ngomong harga diri. Kasih itu nggak bicara status sosial loh. Kasih itu nggak bicara dia direktur, gue enggak. Saudara saya percaya, oke lah kalau ini buat tempat duduk pendeta, oke lah kita ngerti. Tapi yang lain lu bisa duduk, lu nganggur pun sekalipun boleh duduk kok di sini. Gitu kan? Tapi kan enggak, kita sudah menghukum diri kita. Gue gak enak di depan, gue kan orang susah. Ya susah aja terus lu. Giliran keluar dapat nasi duluan kalau di belakang. Udah ada, otaknya nyampenya makan aja terus. Makanya orang mati, makan terus orang Israel. Makan hari ini, besok mati, rakus. Kolekte goceng. Nasi kotak 40 tuh ya berapa? 35. Lo kasih goceng, lu cuan saban. Coba noban saban. Bawa 2 lagi, 60.000 lo untung. Ngasih cuman goceng. Sampai rumah gue dapet 2. Pasti ayamnya keras, nggak tahu diri kan. Udah goceng dapet 3 box, bilang ayamnya keras. Pakai tuh gigi palsu. Biar bisa. Jadi kasih Yesus memenuhi hati saat kasih itu dibagikan kepada sesama melalui tindakan kita. Ingat ya, jangan berusaha bikin orang tobat. Nggak ada gunanya saudara capek. Tapi berusaha bagi aja kasih itu. Karena efek dari kasih yang dia terima itu biar dia yang memutuskan sendiri. Gue tobat atau enggak. Karena udah nggak zaman lagi. Lo gereja dong. Lo kalau nggak gereja lo masuk mati neraka. Masuk neraka. Enggak lagi gitu. Dia melihat kehidupan orang. Baru diambil keputusan. Gue mau kayak dia. Kenapa? Karena sejak dia ke gereja, ke orchard. Dia mengalami perubahan. Gue jahat, dia baik loh. Kenapa gue gak contoh yang begini? Kan begitu. Urusan dia nanti mengambil keputusan. Urusan saudara adalah mempertontonkan, membagi kasih itu. Jadi saudara mesti tahu hari ini. Kasih Yesus memenuhi hati orang percaya. Kalau kita serius Bapak Ibu. Saya masih meragukan banyak orang Kristen memang membuka hati menerima Yesus serius sungguh-sungguh. Di gereja manapun. Apalagi gerejanya yang rame, anak muda. Pulang yang penting ngopi. Cari jodoh, ketawa sana. Instagram, story. Suruh buka kitab Yakobus gak tahu. On gak? Pokoknya ciri orang tobat bisa buka Alkitab lah. You udah tobat. Coba lu buka kitab Yoel, bingung. Belum tobat, gak percaya saya. Ya kan gak perlu hafal Alkitab. Mari kita buka kitab Keluaran, cari di belakang, belum tobat. Orang perjanjian lama di depan cari. Apalagi bapak-bapak so tau, udah gak bisa belaga. Lu lihat deh, gue gak lihat nih mata gue. Begitu-gitu kita udah baca dah. Udah. Jadi hari ini saudara, saya berdoa kalau kita mati kita masuk surga Bapak Ibu. Karena kasih itu sudah mengisi di hati kita yang kosong. Itu tadi pasal tuh. Untung tuh orang ngigo-ngigo cari telepon isinya ayat. Biasanya kalau WA grup tuh. Gue kagak demen sama dia. Pagi-pagi dengernya begitu. Gimana orang mau diberkati? Pagi-pagi dia ngecek. Enggak, soalnya kemarin masih pending. Pesanan Shopee gue. Jam 5 nyari gitu. Pendingan. Oleh karena itu saudara. Di 2 menit terakhir ini mari kita kembali renungkan. Sudahkah kita menerima dia?
Saya nggak mau menghakimi saudara. Pikir sendiri. Lalu yang kedua, kalau sudah, apakah selama setahun ini Tuhan yang baik sekali tidak menghukum kita? Ya kan kalau dia udah gemes sama kita mah selesai kita. Sudah menyatu dengan dia. Kalau saudara bilang saya sudah menyatu, mari kita koreksi lagi. Apakah saya sudah membagikan kasih itu? Kalau masih komplit suami istri, silakan memikirkan itu. Ya kan? Komplit masih. Kalau memang suami udah nggak ada, ya pikir apakah saya tetap membagikan kasih ke anak. Kalau istri nggak ada, di sini mungkin ada suaminya yang udah meninggal, terus ada istrinya yang udah meninggal, ya udah kawin aja boleh. Iya kan? Ya kan udah sama-sama janda sertifikat. Janda kan ada yang sertifikat sama Hagunak Bangun. Kalau sertifikat tuh udah ditanam, udah mati, ada surat matinya. Kalau yang nggak sertifikat tuh jangan kawinin lagi. Biarlah ini jadi renungan buat kita. Natal kiranya sungguh-sungguh membawa kita kembali menikmati kasih Allah, mengubah kehidupan kita hari ini. Sehingga tanggal 25 nanti, misalkan saudara dengan keluarga, jangan lagi ada dusta di antara kita. Semua harus senyum, gak bisa lagi bilang semua terserah padamu, aku begini adanya. Gak bisa, aku mau mengampuni. Gua maafin lu, sorry kalau gua pernah salah. Kenapa lu tumben? Karena gue mau masuk surga bos. Gue denger khotbah kalau gue begini terus gue masuk neraka. Masuk neraka pasti. Ya, kalau udah tua, udah 89 udah lupa. Popo, AI punya musuh gak? Gue udah lupa. Nah itu udah diampunin Tuhan deh. Dia juga udah lupa ya kan ya. Saya udah tua gini dikasih goban dia bisa gini. Gak ada yang merah. Ya emang kalau doku gak ada mau tuir mau muda. Emang dasar tua-tua keladi. Makin tua makin jadi. Biarlah ini menjadi prinsip kita. Yuk terima dia. Menyatu dengan dia. Lalu yang terakhir, bagikan kasih itu. Jangan jadi orang egois. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri.